Selamat pagi, puji Tuhan, selamat bertemu kembali. Kita akan membaca firman Allah. Namun sebelumnya, mari satukan hati, kita akan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan Tuhan. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Sebab itu Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau mendengar firman-Mu. Karena firman-Mu yang menuntun memimpin jalan kami untuk tetap melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita baca firman Allah yang terdapat di dalam Mazmur 103 ayat pertama dan ayat yang kedua. Di situ perikopnya katakan, pujilah Tuhan hai jiwaku. Ayat yang pertama dan kedua dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Apa yang dialami oleh Daud sebagai seorang raja, dia mengalami banyak pertolongan Tuhan. Sebab itu dia berkata kepada jiwanya supaya jangan melupakan segala kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Itulah kebaikan Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, kita mungkin seringkali menerima kebaikan seseorang. Pernah juga kita merasa bagaimana kita ditolong oleh seseorang. Entah itu mungkin teman kita, sahabat kita, bahkan mungkin itu juga adalah keluarga kita sendiri, pernah menolong kita di saat kita benar-benar memerlukan sesuatu. Dan ada orang yang menolong kita. Ketika kita telah merasakan pertolongan manusia, pertolongan keluarga, itu mungkin anak itu mungkin juga sahabat kita, maka kita tidak pernah melupakan kebaikan mereka. Nah, inilah kita sebagai manusia. Dan ada juga orang yang mau menolong sesamanya, namun di balik apa yang dia buat dia ingin menguasai orang itu. Jadi pertolongannya itu tidak murni, tidak tulus, dan seringkali kita tidak bisa membalas apa yang telah dibuat oleh seseorang dengan memberikan bantuan-bantuan, mungkin bahkan tidak kurang juga kita mungkin pernah disponsor oleh seseorang. Nah, dan seperti yang tadi saya katakan bahwa ada orang yang mau memberi namun tidak tulus hati, ia menguasai orang itu. Nah, namun kita lihat bahwa sesungguhnya Tuhan kita jauh lebih baik. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang senantiasa nyatakan kasih-Nya kepada kita. Tapi seringkali kita tidak menyadari bahwa kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Dengan kita bernafas, dengan kita sehat, itu semua karena pertolongan Tuhan, karena kasih setia Tuhan. Nah,
Nah, kita lihat satu contoh ya, bagaimana Daud, dia berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku, pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya. Karena banyak hal yang telah dialami oleh Daud. Demikian juga saudara dan saya, banyak yang telah kita terima dari Tuhan. Namun seringkali kita ukur apa yang kita telah alami itu ya, karena mungkin tidak sesuai yang kita butuhkan. Kita mau lebih lagi, tanpa kita sadari bahwa nafas kehidupan kita itu jauh ya, tidak bisa diukur, itu jauh lebih besar. Kita tidak bisa ukur dengan pemberian seseorang. Sebab itu jangan kita mengandalkan manusia. Kita tidak boleh terikat dengan pemberian seseorang, sehingga kita bisa lebih mendengar perkataan orang itu yang telah menolong kita daripada perkataan Tuhan. Seringkali kita tidak sadari bahwa jauh lebih besar ya kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Itulah nafas yang Dia berikan kepada kita, itulah kesehatan yang Dia telah berikan kepada kita. Seperti apa yang dialami oleh Daud, sehingga dia berkata kepada jiwanya supaya jangan lupakan segala kebaikannya, kebaikan Tuhan. Nah, banyak alasan-alasan sehingga Daud katakan itu. Kalau dalam ayat yang ketiga, Daud mengatakan ya bahwa Dia yang mengampuni segala kesalahan. Itulah perkataan Daud, berkata jangan ya lupakan segala kebaikan Tuhan. Karena alasan Daud, dia telah alami banyak hal. Dia telah mengalami bagaimana Tuhan mengampuni kesalahannya. Kalau manusia ampuni kesalahan kita, dia masih ingat. Satu ketika dia masih ingat. Namun kalau Tuhan yang mengampuni kesalahan kita, Tuhan tidak ingat ya apa yang kita lakukan, kita perbuat. Dan kemudian Daud katakan ya, Ia menyembuhkan segala penyakitmu. Sebab Daud pun alami bahwa Tuhan yang menyembuhkan segala penyakitnya. Sehingga dalam ayat yang keempat, Dia yang menebus hidup dari lubang kubur. Artinya saudara-saudara, kalau Daud masih ada, walaupun dia dikejar-kejar akan dibunuh, dan dia sadar kalau dia masih hidup itu karena kasih setia Tuhan. Dia tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan. Mari saudara-saudara yang kekasih, kita sadari akan hidup kita, bahwa kita banyak mengecap kasih setia Tuhan ya. Kita telah alami bagaimana kalau kita masih hidup sampai saat ini bukan karena perbuatan baik kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Dan selanjutnya ayat-ayat 5 dan seterusnya sampai ayat yang ke-22, kalau kita baca bagaimana Daud ya itu menyampaikan itu semua, bahwa benar-benar ia mengalami banyak pertolongan Tuhan, banyak yang dia rasakan. Dalam ayat yang ke-21 ya dan sampai 22 dalam Mazmur 103, pujilah Tuhan hai segala tentaranya, hai pejabat-pejabatnya yang melakukan kehendaknya. Pujilah Tuhan hai segala buatannya, di segala tempat kekuasaannya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Kita ini adalah buatan tangan dari Tuhan. Sebab itu kita jangan melupakan kebaikan Tuhan. Walaupun kita banyak menghadapi masalah, tantangan, namun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Selain itu ada cara ya bagi kita untuk tidak melupakan kebaikannya. Mari kita tetap bersyukur ya kepada Tuhan.
Kita mau bersyukur, hidup benar-benar di dalam kerendahan hati. Dan kita selalu alami kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Biar renungan firman Allah pada pagi hari ini mengingatkan kepada kita, walaupun ada masalah, ada persoalan, namun Tuhan selalu menyatakan kasih-Nya. Kita tetap alami kasih setia Tuhan. Mari saudara-saudara, kita kembali satukan hati untuk berdoa. Bapa, kami berterima kasih, bersyukur kepadamu. Banyak hal yang telah kami alami. Kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Supaya kami tidak ya Tuhan mengukur kebaikan-Mu. Atau membandingkan kebaikan Tuhan yang luar biasa dengan kebaikan manusia. Kebaikan sesama kami yang pernah menolong kami. Karena jauh lebih besar pertolongan Tuhan. Dan sampai saat ini Engkau yang telah nyatakan kasih-Mu, pertolongan-Mu bagi kami. Kami boleh kuat, kami boleh sehat. Sebab itu Engkau yang memberkati umat-umat-Mu ya Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan. Segala aktivitas kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.